Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26. Tertulis demikian, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Judul renungan kita hari ini adalah Perjamuan Kudus di Bulan. Ketika Eagle, modul bulan dari Apollo 11, mendarat di area yang disebut Sea of Tranquility pada permukaan bulan tanggal 20 Juli tahun 1969, para penjelajah ruang angkasa mengambil waktu beberapa saat untuk memulihkan diri sebelum menginjak permukaan bulan. Astronot Buzz Aldrin telah mendapat izin untuk membawa roti dan anggur supaya ia dapat melakukan perjamuan kudus. Setelah membaca Alkitab, ia mencicipi makanan pertama yang pernah dimakan manusia di bulan. Di kemudian hari, ia menulis saya menuangkan anggur ke dalam cawan yang diberikan gereja saya. Oleh gravitasi bulan, cairan anggur tersebut bergulung pelan dengan indahnya menaiki dinding cawan. Lewat perjamuan kudus yang dilakukannya di bulan, Aldrin menyatakan imannya pada pengorbanan Kristus di kayu salib dan jaminan akan kedatangannya yang kedua. Rasul Paulus mendorong kita untuk mengingat bagaimana Yesus duduk bersama murid-muridnya. Pada malam waktu ia diserahkan, Kristus melambangkan tubuhnya yang akan segera dikorbankan dengan roti. Dia menyatakan anggur sebagai lambang dari perjanjian baru, yang menjamin pengampunan dan keselamatan kita melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Kapanpun dan dimanapun kita menerima perjamuan kudus, kita menyatakan iman kita pada pengorbanan Yesus dan pengharapan kita akan kedatangannya yang kedua. Ayat 26. Dimanapun kita berada, kita dapat merayakan iman kita kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang pernah bangkit dan yang akan datang kembali dengan penuh keyakinan. Marilah kita renungkan, apa yang menghalangi Anda menerima perjamuan kudus untuk mengenang pengorbanan Kristus? Bagaimana perasaan Anda?
mengetahui bahwa ada saudara seiman yang pernah melakukan perjamuan kudus di bulan untuk menghormati Tuhan kita. Hal ini patut kamu ketahui. Penggunaan kata-kata pada malam waktu Yesus diserahkan, 1 Korintus 11 ayat 23, menekankan keseriusan hal yang dibahas Paulus. Kristuslah yang mengadakan perjamuan kudus pertama, perjamuan Tuhan, dan Dia melakukannya pada malam Paskah sebelum Dia disalibkan. Paulus mengemukakan kembali pentingnya ordinansi itu untuk memperbaiki kesalahan serius yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Ia memulai bagian itu dengan mengatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu. Ayat 17, suatu teguran keras dari seorang rasul. Sang rasul menyoroti adanya perpecahan di antara anggota jemaat. Ayat 18, ada yang makan terlalu banyak sementara yang lain kelaparan. Bahkan ada yang malah mabuk. Paulus menganggap tingkah laku seperti itu memalukan, dan memperingatkan mereka pada penghakiman Allah atas mereka yang memperlakukan perjamuan itu dengan cara tidak layak. Ayat 27-32, ia mengakhiri seruannya dengan menghimbau agar marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada. Sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.